Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fatimah Lea Zahra dengan NIM 6431522. Dengan adanya saya di sini, saya ingin menyelesaikan tugas ujian HER pada mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan judul Pemaparan Kasus Snack Bar Energi Soyjoy. Selanjutnya, yang pertama ada analisis pasar, yaitu soyjoy merupakan makanan ringan yang berbentuk batangan berbahan dasar sereal atau kacang-kacangan, salah satu produk snack bar yang beredar di pasaran berbahan dasar tepung kedelai dan buah-buahan asli yang dikeringkan. Snack bar memiliki kecukupan kalori, protein, lemak, dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya ada segmen pasar. Yang pertama, penggiat gaya hidup sehat. Kedua, atlet dan olahragawan. Tiga, vegetarian dan vegan. Keempat, profesional sibuk sadar kesehatan. Dan kelima, konsumen dengan kesadaran kesehatan pencernaan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, penggiat gaya hidup sehat yaitu konsumen yang sangat peduli dengan asupan nutrisi bahan-bahan alami dan manfaat kesehatan jangka panjang. Kedua, atlet dan olahragawan yaitu aktif secara fisik, membutuhkan nutrisi seimbang untuk performa dan pemulihan. Tiga, vegetarian dan vegan, yaitu menghindari produk hewani dan mencari alternatif protein nabati. Keempat, ada profesional sibuk sadar kesehatan, yaitu jadwal padat dengan sedikit waktu untuk makan, namun tetap memprioritaskan nutrisi. Dan kelima, ada konsumen dengan kesadaran kesehatan pencernaan, yaitu memiliki sensitivitas terhadap gluten atau mencari alternatif dari bar terkandung gandum. Selanjutnya, analisis SWOT Soyjoy Snack. Yang pertama, strength atau kekuatan. Pertama, ada berbasis kedelai sebagai sumber protein nabati. Kedua, formula khusus yang memberikan pelepasan energi bertahap. Ketiga, kemungkinan bebas gluten dan ramah bagi vegetarian atau vegan. Keempat, merek soyjoy sudah dikenal di pasar Asia dengan reputasi baik. Kelima, dapat mengklaim manfaat kesehatan dari kandungan isoflavon kedelai. Kedua, weakness atau kelemahan. Yang pertama, potensi alergi kedelai pada sebagian konsumen. Kedua, tantangan dalam menciptakan rasa yang disukai secara luas atau aftertaste kedelai. Ketiga, biaya produksi lebih tinggi untuk bahan organik berkualitas. Selanjutnya, yang ketiga ada opportunities atau peluang, yaitu yang pertama peningkatan permintaan untuk snack sehat dan bernutrisi tinggi. Kedua, kolaborasi dengan gym, event olahraga, atau klub kebugaran. Ketiga, memanfaatkan e-commerce untuk distribusi yang lebih luas. Dan keempat, ada threats atau ancaman. Yang pertama, persaingan ketat dari merek snack bar energi yang sudah mapan. Kedua, pesaing yang menawarkan harga lebih rendah. Ketiga, tren diet rendah karbohidrat yang mungkin mengurangi minat pada bar energi. Selanjutnya ada strategi pemasaran, memiliki 4 bauran. Yang pertama ada produk atau produk, kedua harga atau price, ketiga tempat atau place, keempat promosi atau promotion. Selanjutnya penjelasan bauran. Yang pertama ada produk, yaitu yang pertama berbahan dasar kedelai organik berkualitas tinggi. Kedua, bebas gluten dan 100% nabati atau vegan friendly. Ketiga, kemasan biodegradable yang mencerminkan nilai berkelanjutan. Keempat, variasi rasa,
yaitu dark chocolate, mixed berries, peanut butter, dan matcha green tea. Kedua ada price. Yang pertama harga satuan 10.000 sampai 18.000 per bar tergantung varian. Kedua diskon volume untuk pembelian multipack per box isi 6 bar. Ketiga program berlangganan dengan diskon 15% dan pengiriman reguler. Keempat bundling produk komplementer misalnya minuman protein Soyjoy. Selanjutnya yang ketiga ada place, yaitu yang pertama retail modern, yaitu supermarket premium dan toko makanan kesehatan. Kedua ada marketplace online, yaitu Tokopedia, Shopee, Blibli, dan melalui resmi official store. Yang ketiga ada direct to consumer, yaitu website resmi dengan layanan pengiriman nasional. Keempat, ada promotion. Yang pertama, digital marketing, yaitu konten informatif tentang nutrisi dan kesehatan di Instagram dan TikTok, kolaborasi dengan influencer, kebugaran dan nutrisi, kampanye Google Ads dengan target keyword untuk segmen pasar. Kedua, ada program loyalitas, yaitu aplikasi Soyjoy, reward dengan sistem poin dan reward kesehatan. Ketiga, ada trade marketing, yaitu program intensif untuk staf penjualan di outlet kesehatan dan olahraga. Selanjutnya ada indikator kinerja. Yang pertama, indikator volume penjualan, yaitu yang pertama ada pencapaian target unit terjual dalam 3, 6, dan 12 bulan pertama. Kedua, presentasi pangsa dalam kategori snack bar energi. Ketiga, presentasi konsumen yang melakukan pembelian kedua dalam 30 hari. Yang kedua, ada indikator kinerja distribusi, yaitu yang pertama, ketersediaan produk, yaitu presentasi outlet target yang menjual produk. Kedua, tingkat rotasi inventaris, yaitu kecepatan pergantian stok di outlet. Ketiga, ada indikator kinerja pemasaran. Yang pertama, ada brand awareness, yaitu peningkatan awareness pre-launch versus post-launch. Kedua, brand consideration, yaitu presentasi target konsumen yang mempertimbangkan pembeli produk. Ketiga, ada engagement rate, yaitu tingkat interaksi dengan konten digital. Keempat, ada indikator kinerja keuangan. Yang pertama ada competitive price index, yaitu posisi harga dibandingkan kompetitor. Kedua, switching rate, yaitu tingkat perpindahan konsumen dari merek kompetitor. Yang terakhir ada indikator kinerja kerja kompetitif. Yang pertama ada margin kotor, yaitu presentasi keuntungan kotor per unit produk. Kedua, kontribusi profit, yaitu presentasi kontribusi terhadap lini produk keseluruhan. Selanjutnya ada tantangan dan solusi. Memiliki 3 tantangan, yaitu persaingan pasar yang ketat. Untuk cara mengatasinya yaitu yang pertama, kembangkan USP atau Unique Selling Proposition yang jelas dengan memfokuskan pada bahan kedelai alami dan manfaat kesehatannya. Kedua, melakukan kolaborasi dengan influencer, kesehatan dan kebugaran lokal untuk meningkatkan visibilitas. Kedua, ada preferensi rasa lokal. Untuk cara mengatasinya yaitu yang pertama melakukan riset pasar komprehensif untuk mengidentifikasi profil rasa yang disukai konsumen Indonesia. Kedua, kembangkan varian dengan rasa buah-buahan tropis lokal atau rempah-rempah Indonesia. Dan terakhir yang ketiga ada edukasi konsumen. Untuk cara mengatasinya yaitu yang pertama membuat kampanye digital informatif tentang manfaat protein kedelai dan nutrisi dalam Soyjoy. Kedua, mengadakan webinar dengan ahli gizi dan atlet yang membahas manfaat snack bar berbasis kedelai. Selanjutnya ada tren kesehatan dan kebugaran. Yang pertama, fokus pada bahan clean, label, dan transparansi, yaitu konsumen semakin peduli dengan apa yang mereka konsumsi.
Soyjoy dapat menonjolkan penggunaan bahan alami, bebas pengawet, dan proses produksi yang transparan dalam komunikasi pemasarannya. Kedua, personalisasi nutrisi, yaitu tren menuju nutrisi yang dipersonalisasi semakin kuat. Soyjoy bisa mengembangkan varian produk yang ditargetkan untuk kebutuhan spesifik seperti pra atau pasca latihan, pemulihan atau dukungan imunitas. Yang ketiga, keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan, yaitu konsumen semakin memperhatikan dampak lingkungan dari produk yang mereka beli. Keempat, ada integrasi dengan aplikasi kesehatan dan kebugaran, yaitu kolaborasi dengan aplikasi populer seperti MyFitnessPal atau Strava dapat meningkatkan visibilitas dan relevansi Soyjoy bagi pengguna yang aktif memantau nutrisi dan aktivitas mereka. Kelima, ada komunitas kebugaran digital, yaitu pandemi telah mempercepat pertumbuhan komunitas online. Dan terakhir, dan keenam, pendekatan holistik terhadap kesehatan, yaitu tren kesehatan mental dan kesejahteraan holistik semakin penting. Selanjutnya ada inovasi. Yang pertama, inovasi produk. Inovasi produk yaitu yang pertama formulasi dengan tambahan protein nabati seperti protein kacang atau protein hemp. Kedua, varian rendah indeks glikemik khusus untuk diabetesi atau yang sedang diet. Ketiga, bar dengan tambahan superfood lokal Indonesia seperti tempe fermentasi, spirulina, atau jahe merah. Keempat, varian musiman dengan rasa buah-buahan tropis. Kedua, ada inovasi kemasan, yaitu yang pertama kemasan edisi terbatas dengan desain dari seniman lokal. Kedua, sistem kemasan snap and share yang mudah dibagi untuk konsumen bertahap. Selanjutnya yang ketiga ada inovasi pemasaran, yaitu kampanye Soyjoy Moments yang mendokumentasikan saat-saat di mana konsumen membutuhkan asupan energi cepat. Keempat, ada inovasi distribusi, yaitu ketersediaan di gym dan pusat kebugaran melalui kemitraan eksklusif. Terima kasih. Presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.